Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maisa Putri dengan nomor NIM 20301111076 ingin menjelaskan pengertian Al-Quran dan ulumul Quran. Secara etimologi atau bahasa, Al-Quran berarti bacaan, karena makna tersebut diambil dari kata qoro'ah atau nakiro, yaitu bentuk masdar dari kata qoro'. Sedangkan secara terminologi, Al-Quran sudah banyak diberikan pengertian oleh para mufasir. Al-Quran merupakan kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Al-Quran dijadikan sebagai pedoman umat Islam dalam menata dan melaksanakan kehidupan dunia dan akhirat. Al-Quran adalah sumber utama dari segala sumber hukum dalam kehidupan, atau sebagai way of life. Untuk itu, umat Islam harus berusaha mengetahui dan memahami isi kandungannya secara komprehensif. Pengetahuan dan pemahaman terhadap Al-Quran semestinya diterapkan dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu ulum Al-Quran, atau merupakan gabungan dari sejumlah pembahasan ilmu-ilmu yang pada mulanya berdiri sendiri. Pembahasan ilmu-ilmu ini mempunyai hubungan yang erat dengan Al-Quran, baik dari segi keberadaannya sebagai Al-Quran maupun dari segi pemahaman kandungannya sebagai pedoman dan petunjuk bagi manusia. Oleh karena itu, dapatlah dikatakan bahwa ulum Al-Quran ini mempunyai ruang lingkup pembahasan yang sangat luas. Yang kedua yaitu ruang lingkup ulum Al-Quran. Al-Hasbi As-Siddiq yang berpendapat bahwa ruang lingkup pembahasan ulum Al-Quran terdiri dari 6 pokok. Yang pertama yaitu personal turunnya Al-Quran atau nuzul Al-Quran. Persoalan ini menyangkut 3 hal, yaitu waktu dan tempat turunnya Al-Quran atau auqat nuzul wa mawatin an-nuzul. Sebab turunnya Al-Quran, sejarah turunnya Al-Quran, persoalan nasad. Persoalan ini menyangkut dalam 6 hal. Yang pertama riwayat mutawakir, riwayat ahad, riwayat syad, macam-macam qiraat Nabi, para perawi dan penghafal Al-Quran, serta cara-cara penyebar riwayat. Persoalan kata-kata Al-Quran. Persoalan ini menyangkut beberapa hal berikut. Yang pertama yaitu kata-kata Al-Quran yang asing, kata-kata Al-Quran yang berubah-ubah harkat akhirnya, kata-kata Al-Quran yang mempunyai makna serupa, padanan kata-kata Al-Quran, isti'arah, serta penyerupahan. Yang selanjutnya yaitu sejarah perkembangan ulum Al-Quran. Pada masa Nabi Muhammad SAW, Al-Quran diturunkan pada Nabi Muhammad untuk membawa umat manusia dari kegelapan hidup menuju kehidupan yang terang benderang oleh cahaya ilahi, dan menjadikan petunjuk bagi mereka menuju jalan yang lurus. Pada mulanya, Al-Quran disampaikan kepada penduduk asli Arab oleh Nabi Muhammad SAW yang merupakan bagian dari penduduknya. Beliau menyampaikan Al-Quran dengan terang benderang tanpa disisipi penambahan maupun pengurangan dari wahyu Allah tersebut. Jika penduduk Arab, khususnya para sahabat Nabi, mendapati sesuatu yang kurang jelas bagi mereka tentang ayat-ayat Al-Quran yang diterima, maka para sahabat langsung menanyakan kepada Nabi Muhammad SAW dengan pemahaman yang tidak sedikit pun lari dari apa yang diterimanya melalui wahyu, melainkan semuanya sesuai dengan tuntunan wahyu. Ulumul Al-Quran hingga sampai pada masa sahabat. Dalam pengajarannya, Nabi Muhammad berpesan pada sahabat untuk tidak menulis sesuatu apapun selain Al-Quran. Tidak diizinkan menulis selain Al-Quran, dimaksud agar Al-Quran tidak tercampur aduk dengan hal lain. Seperti Abu Said Al-Khudri bahwa Rasulullah bersabda, "Jangan sekali-kali menulis apapun dariku. Barang siapa menulis sesuatu selain Al-Quran dariku, maka hapuslah. Sampaikanlah hadisku, tidak masalah. Namun, barang siapa mendustakan aku dengan sengaja, maka nerakalah tempatnya." Sekalipun Nabi Muhammad SAW
pernah memberikan izin kepada sebagian sahabatnya setelah itu untuk menulis hadis. Perkara-perkara mengenai Al-Quran sesungguhnya masih tetap bersandar pada riwayat melalui talqin. Urgensi mempelajari ulum Al-Quran. Ulum Quran sebagai dari ilmu yang memiliki korelasi positif dengan Al-Quran memiliki urgensi yang sangat penting untuk mempelajarinya. Di antaranya adalah untuk memahami kandungan kalamullah yaitu Al-Quran, untuk mengetahui cara dan gaya serta metode yang digunakan oleh para musafir dalam menafsirkan Al-Quran disertai dengan penjelasan tentang tokoh-tokoh ahli tafsir, kenaman, dan kelebihan-kelebihan yang dimilikinya. Untuk mengetahui persyaratan-persyaratan dan penafsiran Al-Quran. Oleh karena itu, dengan mempelajari ulumul Al-Quran, seseorang diharapkan dapat memahami, menafsirkan dan menerjemahkan Al-Quran dan mempertahankan kesucian dan kebenaran Al-Quran. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.